Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya Guru Quran Hadis kelas 11 MA Kanjeng Sepuh pada pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki mustaqim. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kita belajar dengan sungguh-sungguh dan nyantai. Jangan tegang-tegang. Pada pagi hari ini kita masih pada materi hakikat penciptaan manusia. Yang akan kita pelajari adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan al jinna wal insa jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia dan jin diciptakan oleh Allah tujuannya agar mau untuk beribadah kepada Allah. Dapat Anda lihat pada gambar yang ada ini, tolong Anda amati. Gambar yang ada yang tampil di layar ini tolong Anda amati. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Dalam satu keluarga itu, apa yang dilakukan? Mereka menyembah dan beribadah kepada Allah dengan pelaksanaan ibadah sholat. Tujuan Allah menciptakan manusia, kita amati gambar itu adalah untuk mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apakah Allah butuh ibadah makhluknya? Apakah Allah itu butuh ibadah makhluknya? Jawabannya adalah tentu tidak membutuhkan. Allah tidak butuh untuk diibadahi. Yang butuh adalah makhluknya. Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Tapi yang butuh adalah manusianya. Oleh karena itu, apakah Allah butuh ibadah makhluknya? Tentu jawabnya adalah tidak membutuhkan ibadah makhluknya. Kenapa kok Allah tidak membutuhkan ibadah makhluknya? Karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Dengan sendirinya. Tidak membutuhkan sesuatu apapun. Di Allah itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi.
berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Timbul pertanyaan lagi, lantas kenapa ketika ada makhluknya yang tidak beribadah, ia berikan hukuman? Kalau ada manusia nggak melakukan sholat, diberi oleh Allah hukuman. Katanya Allah nggak butuh ibadah makhluknya. Lalu kenapa ketika ada makhluknya atau manusia yang tidak beribadah, ia berikan hukuman? Kenapa kira-kira? Mari kita dekatkan kepada suatu contoh. Anda semua adalah sebagai peserta didik yang belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada saat pelajaran Al-Quran Hadis berlangsung, saya memberikan suatu peraturan. Apa peraturan yang saya berikan kepada Anda? Tidak boleh ramai. Apabila saya memberikan tugas, harus dikerjakan. Apabila saya menjelaskan, harus diperhatikan. Apabila Anda sebagai peserta didik melanggar peraturan yang saya buat, tentu saya akan memberikan hukuman. Ini bukan berarti saya sebagai guru membutuhkan kalian. Hukuman yang saya berikan kepada kalian, kepada Anda semua, jika Anda melanggar, dalam arti pada saat pembelajaran, pada saat saya menjelaskan, Anda berisik, ada tugas Anda tidak mengerjakan, Anda tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan pada saat pembelajaran, sudah baru tentu Anda akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman yang saya berikan kepada Anda itu adalah dalam rangka untuk kebaikan Anda. Sehingga Anda tidak akan berbuat semena-mena. Begitu juga Anda juga akan tercipta disiplin. Hidup Anda juga akan terarah. Itulah hukuman yang akan saya berikan kepada Anda. Demi untuk kebaikan Anda. Agar Anda menjadi peserta didik yang disiplin. Tidak berbuat semena-mena. Hidupnya juga akan terarah. Begitu juga Allah. Kepada makhluknya. Kepada manusia. Apabila ada makhluknya tidak mau beribadah, pasti Allah akan memberikan hukuman. Bukan berarti Allah butuh ibadah makhluknya, tidak. Jadi kalau ada makhluknya atau manusia yang tidak beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan hukuman. Ini bukan berarti Allah butuh ibadah makhluknya. Hukuman apa yang diberikan oleh Allah? Jika ada makhluknya yang diperintah untuk beribadah sesuai dengan tujuannya, agar beribadah tapi melanggar, tidak mau ibadah, maka Allah akan memberikan suatu hukuman. Nah, hukuman itu diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak mau beribadah, itu disebabkan karena apa? Karena kasih sayangnya Allah kepada manusia. Agar manusia tidak berbuat semena-mena. Agar manusia tidak mendolimi orang lain, agar manusia tidak mendolimi dirinya sendiri. Contoh lagi,
Allah memberikan harta kepada manusia. Untuk apa harta itu? Harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah titipan Allah. Maka kalau sudah dititipi oleh Allah, pasti harus dikembalikan kepada Allah. Nah, jika manusia sudah diberi harta oleh Allah, kemudian disimpan saja, tidak mau disedekahkan, tidak mau diberikan kepada orang lain, terserah manusianya. Allah nggak butuh sedekahnya manusia. Apakah manusia itu sedekah atau tidak, bukan urusannya Allah. Allah nggak butuh. Nah, kalau manusia itu diberi harta kemudian bersedekah, itu untuk kebaikan manusianya itu sendiri. Yang diuntungkan adalah manusianya. Jika disedekahkan, yang untung manusia. Jika tidak disedekahkan, yang rugi adalah manusia. Allah nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Ibadah itu ada dua. Satu, ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Sebenarnya ibadah itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat saja, tidak hanya haji saja. Tetapi segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dapat bernilai sedekah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dapat bernilai sedekah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang sudah ada syarat dan ketentuan langsung dari Allah. Ibadah yang sudah ada syarat dan ketentuan langsung dari Allah, itu namanya ibadah mahdhah. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, itu semua sudah ada ketentuannya dari Allah. Kapan waktunya, berapa kadarnya, itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada ketentuan dari Allah. Jadi segala macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang tidak ditentukan oleh Allah tentang syaratnya dan waktunya, itu dinamakan ibadah ghairu mahdhah. Contoh, apa kira-kira contohnya? Tidur. Itu dapat bernilai ibadah jika diniati agar bisa bangun malam hari untuk digunakan beribadah kepada Allah. Tersenyum, itu ibadah. Nggak ada syaratnya. Tersenyum yang bernilai ibadah itu harus senyumnya mulutnya terbuka atau harus kelihatan giginya satu. Tidak ada. Yang jelas, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya ibadah. Sebab semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dapat bernilai ibadah. Asalkan memenuhi dua syarat. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan bernilai ibadah. Asalkan memenuhi dua syarat. Apa syaratnya?
Satu, tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, diniati ibadah. Ya contoh seperti tadi itu, tidur. Dapat bernilai ibadah. Kalau diniati ibadah. Aku tak turu, jam 8 bengi turu. Engkau supaya jam 2 bengi bisa tangi, tak gawe sholat bengi. Aku tak turu supaya iso ibadah enak, kuat. Makan itu juga bernilai ibadah. Saya makan. Kenapa kamu makan? Agar nanti saya pada waktu belajar mata pelajaran Al-Quran hadis bisa semangat, kuat. Jadi segala aktivitas apa yang dilakukan oleh manusia di dunia dapat bernilai ibadah asalkan memenuhi dua syarat. Satu, tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, diniati ibadah. Untuk apa ibadah itu? Untuk apa ibadah itu? Satu, untuk kebaikan manusia. Agar tidak semena-mena. Tadi kan sudah saya katakan, Allah nggak butuh untuk diibadahi. Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Yang butuh adalah manusianya. Manusia ibadah demi untuk kebaikan. Tujuannya apa? Agar tidak semena-mena. Pengungkapan rasa syukur yang kedua. Untuk apa ibadah? Pengungkapan rasa syukur. Syukur bahwasanya diciptakan oleh Allah di dunia ini. Sehingga menjadi wujud. Lah, sebagai rasa syukur yang telah diciptakan oleh Allah, maka melakukan ibadah kepada Allah. Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan. Hakikat penciptaan manusia adalah sebagai hamba Allah yang melakukan ibadah kepada Allah. Hakikat penciptaan manusia adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Sekarang kita beralih kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 32. Ayat 30 sampai dengan ayat 32. Hakikat penciptaan manusia. Ayat ini tentang masalah khilafah. Mari sebelum kita lanjut, kita yel-yel lebih dulu agar pikiran kita jernih, kita tidak loyo. Apa kemarin yel-yelnya? Ya, kita ganti. Maksida oke. Maksida oke. Kurtis jos. Maksida oke. Kurtis jos. Pak Sawir imut. 1, 2, 3. Maksida oke. Kurtis jos. Pak Sawir imut. Marilah kita belajar bersama ayat tentang masalah khalifah. Tolong anak-anak baca dalam hati bunyi ayatnya, kemudian terjemahnya atau artinya dipahami.
Silakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah mengatakan kepada malaikat, aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi, ya Allah? Manusia itu adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami malaikat itu senantiasa bertasbih, memuji engkau, menyucikan engkau. Mengapa yang engkau jadikan sebagai khalifah itu adalah manusia yang pekerjaannya selalu membuat kerusakan dan saling pertumpahan darah? Kok enggak kami sebagai malaikat? Kami adalah selalu bertasbih, memuji kepada engkau, mensucikan kamu, selalu taat kepada engkau. Mengapa kok manusia? Amati gambar. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Apa sih khalifah itu? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan jika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah diambil dari kata khalafah. Artinya di belakang. Pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang menggantikan. Khalifah itu adalah pengganti. Karena yang akan menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang menggantikan. Khalifah adalah menegakkan hukum-hukum Allah sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Jadi ada yang ulama yang berpendapat khalifah itu adalah yang menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukum Allah sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Khalifah itu adalah pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukum Allah sebagai pemimpin dalam pemerintahan di muka bumi. Allah menunjuk malaikat, Allah menunjuk manusia sebagai khalifah. Itu kenapa? Allah menunjuk manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Itu karena kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah malaikat itu keberatan atas kehendak Allah? Apakah malaikat itu keberatan atas kehendak Allah? Nabi Adam, manusia yang pertama, diciptakan oleh Allah. Sebagai khalifah. Bukan malaikat yang dijadikan sebagai khalifah.
tapi Abi Adam. Padahal malaikat tadi sudah ya katakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, padahal aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah mayyusidu fiha wa yasfikud dima, selalu membuat kerusakan di muka bumi dan selalu menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami malaikat adalah selalu bertasbih, selalu mensucikan. Nah, apakah malaikat keberatan atas kehendak Allah yang menjadikan manusia yang selalu menumpahkan darah membuat kerusakan itu untuk menjadi khalifah? Apa jawabannya kira-kira? Yang pertama, pernyataan malaikat. Itu berdasarkan pengalaman sebelum terciptanya manusia. Jadi pernyataan malaikat yang menyatakan manusia selalu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, itu adalah berdasarkan pengalaman sebelum terciptanya manusia, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Jadi sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah di muka bumi, ada makhluk Allah yang diciptakan. Yang kerjanya itu hanya merusak bumi. Dan selalu menumpahkan darah. Itu sebelum terciptanya Nabi Adam. Nah itulah sebagai pengalaman yang dimiliki oleh malaikat dengan keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam, yang kegiatannya selalu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Kok dijadikan sebagai khalifah di muka bumi itu adalah manusia? Itu alasan yang pertama, apakah malaikat keberatan atas kehendak Allah? Yang kedua, karena akan ditegaskan yang menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah. Jadi karena akan adanya makhluk yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah, bukan malaikat. Maka tentunya makhluk ini berbeda dengan malaikat. Yang senantiasa malaikat itu bertasbih dan memuji kepada Allah. Yang ketiga alasannya, apakah malaikat keberatan atas kehendak Allah? Karena dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Jadi karena penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Jadi ucapan malaikat yang seperti itu bukan menandakan keberatan atas kehendak Allah yang menyatakan bahwa mengapa kok manusia bukan malaikat yang dijadikan sebagai khalifah. Wa 'allama Adam al-asma kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tolong terjemah ayat, Anda baca, Anda pahami.
Sudah. Dari ayat itu dapat diambil suatu penjelasan kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kelebihan manusia, yakni Adam, yang tidak dimiliki oleh malaikat. Satu, Nabi Adam itu diajarkan nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam itu bisa mempresentasikan di hadapan malaikat tidak hanya nama-nama benda tetapi dapat mengkonsep segala sesuatu. Jadi kelebihan Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat itu ada dua kelebihan. Satu, Nabi Adam itu diajarkan nama-nama benda. Seluruh nama-nama benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam bisa mempresentasikan di hadapan malaikat tidak hanya nama-nama benda, tetapi dapat mengkonsep segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jawab malaikat, oh ternyata Adam itu bisa melakukan sesuatu yang malaikat tidak bisa melakukan. Jadi jawabannya malaikat setelah tahu apa yang dikatakan oleh Allah demikian. Apa jawaban malaikat? Oh ternyata Nabi Adam itu bisa melakukan sesuatu yang malaikat tidak bisa melakukan. Maka malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah ini jawaban malaikat kepada Allah tentang kelebihan Nabi Adam. Kesimpulan dari penjelasan ayat itu tadi dapat diberikan suatu kesimpulan, hakikat penciptaan manusia adalah menjadi khalifah, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Itulah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, 31, dan 32 tentang hakikat penciptaan manusia. Ingat, jika Anda belum paham dari penjelasan yang saya berikan, maka Anda dapat bertanya, berkomunikasi dengan saya sebagai guru Quran hadis. Jangan malu-malu. Kalau Anda malu, Anda akan tersesat. Tak paham, langsung WA saja kepada saya. Bisa WA atau bisa datang langsung di rumah saya. Rumah saya terbuka untuk Anda. 24 jam terbuka untuk murid-murid saya. Silakan. Mari terus semangat belajar ya. Jangan kendor. Semangat belajar. Walaupun pembelajaran secara daring yang semacam ini. Cukup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.